Halo Republikers, apa kabar semuanya? Tentu baik-baik saja. Oke, dalam konten kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju base camp Kledung Gunung Sidoro. Jadi kita kali ini jalan-jalan tapi bukan piknik, tapi akan mendaki gunung ya. Dan saya tentunya tidak sendirian. Sebenarnya kita mau berangkat berempat, tapi karena yang dua ada halangan, jadi tinggal berdua, tapi kita tetap lanjut. Dan saya di sini ditemani sama Ipin yang biasa jadi moderator live waktu kita live misteri ya. Oke, langsung kita simak saja perjalanan kita di sepanjang jalan menuju base camp Kledung. Oke, sebelum ceritanya kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen yang positif ya. Oke, terima kasih. Ya, setelah melakukan perjalanan sekitar 2,5 jam dari Prambanan menuju base camp Kledung Wonosobo, akhirnya kita sampai juga di base camp. Dan karena di sini sudah penuh, ternyata hari ini banyak yang akan mendaki ya. Langsung saja kita melakukan pendaftaran dan melakukan cek bawaan oleh petugas ya. Dan kali ini karena dari base camp menuju pos 1 itu treknya terlalu datar. Jadi untuk menghemat waktu saya akan naik ojek. Tetapi ternyata ekspektasi saya lain. Naik ojek ternyata lebih menyakitkan, geng. Ya, baru sekarang saya merasakan yang tadinya cuma dengar cerita, ternyata naik ojek dari base camp Kledung menuju pos 1,5 itu ternyata memang ngeri sekali. Dengan kecepatan luar biasa dan jalannya itu sama sekali nggak enak, geng. Dan sepanjang perjalanan kami banyak bertemu para pendaki yang lain yang memilih jalan kaki dari base camp menuju pos 1,5 ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Oke, setelah 15 menit melakukan perjalanan naik ojek, akhirnya kita sampai di pos 1,5 ya. Dan langsung saja kita nanjak, guys. Oke, geng, kita udah mulai naik Gunung Sindoro sama Ipin. Maaf makanya gak kelihatan. Jalannya very dusty, berdebu banget, tapi asik, ramai, banyak temennya. Perkiraan ada berapa ya, 150 pendaki ada ya? Ada. Hari ini naik ada. Mungkin sekitar 150 orang. Nanjak, bro. Oke, saudara, itu dulu, nanti kita lanjut di atas. Ya, perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 masih didominasi dengan trek tanah ya, dan kerikil yang kecil-kecil ya. Lebih banyak nanjak tapi ada turunnya, walau hanya beberapa, lumayan buat bonus. Oke, lanjut. Menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam kita sampai di pos 2, tapi kita nggak berhenti, nggak beristirahat di pos 2.
dan kita lanjutkan nanjak menuju pos 3. Ya, oke, perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 itu treknya udah mulai menyakitkan, geng. Sehingga kami pun tampak kelelahan. Sama juga dengan Ipin, sangat lelah sekali dan hampir putus asa kelihatannya. Siang Ipin. Siang. Masih semangat? Kakak. Nih kakak-kakak nih, perempuan-perempuan yang tangguh. Kita menunggu. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Nanjak terus sampai di Batu Longko ya. Ya, selang tidak seberapa lama dari pos 2 sekitar 1 jam kita akhirnya sampai di pos 3, dan karena hari udah mulai berkabut saya segera mendirikan tenda. Ya, jadi kita sengaja ke pos buat camp di pos 3 karena di sini lebih aman dari ancaman babi hutan, karena di sini ada Pak Kuat yang selalu setia menjaga tenda-tenda di sekitarnya. Dan tampaknya Ipin udah lelah banget. Begitu tendanya jadi, dia langsung tepar di dalam tenda. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, siapa Pak Kuat? Jadi Pak Kuat itu dia jualan, jadi dia buka warung di pos 3. Itulah hebatnya Via Kledung ya, karena ada Pak Kuat yang jika kalian lapar dan malas masak, di sini banyak gorengan, tempe mendoannya enak, dan juga bisa pesan Indomie atau pop mie ya. Kalau nasi kadang ada kadang tidak. Ini dia warungnya Pak Kuat. Ya pemirsa, rasanya belum afdol kalau naik gunung belum masak sendiri. Jadi setelah kita puas makan gorengan di tempat Pak Kuat, kita tetap masak mie. Ya, tetapi masaknya tetap di dalam tenda biar hangat karena di sini dingin banget. Karena setelah mie-nya matang, kita harus segera makan dan harus beristirahat karena besok pagi jam 3:30 kita harus bangun dan melanjutkan perjalanan. Oke geng, siap, saatnya kita tidur. Halo, selamat pagi Bin. Iya, ini udah jam 3:30, jadi kita siap-siap mau submit biar nanti nggak terlalu siang sampai ke atas. Ini teman-teman juga pada siap-siap semuanya. Gelap ya? Gelap. Ini udah pada bangun, tenda udah pada kosong, udah pada naik. Dan kita beruntung karena besok kloter terakhir, habis itu Gunung Sindoro tutup untuk sementara waktu, nggak tahu untuk restorasi mungkin. Oke, siap ya Ben ya? Oke, kita berangkat. Ya, setelah kita memulai perjalanan pagi ini,
Baru sekitar 10-15 menit kita sudah sampai di Sunrise Camp. Letaknya tepat di atas pos 3 ya. Dan baru sebentar saja kita naik dari Sunrise Camp, ternyata matahari segera muncul sehingga kami memutuskan untuk berhenti mengabadikan momen sunrise. Ya teman-teman, setelah kita menikmati indahnya sunrise dan pemandangan Gunung Sumbing yang kelihatan seperti berkabut dan tadi pagi tampak seperti siluet, maka kami pun melanjutkan perjalanan karena perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 itu sangat jauh dan tanpa bonus, nanjak terus. Dan akhirnya kami pun berhasil sampai di pos 4. Tapi si Irvin lagi-lagi hampir menyerah berkali-kali dia. Ini dia penampakan pos 4. Si Ipin kayaknya tampak lemes sekali, padahal kita baru sampai di pos 4 dan kita harus menuju ke kawah di atas sana ya. Itu kayaknya sih kelihatan seperti kawah. Oke, tetap semangat dan berangkat lagi.
puncak sana. Sekarang tinggal menikmati makanan yang ada. Di sini nggak ada yang nggak enak, semua makanan jadi istimewa. Kesediaan kita tinggal ini guys. Ini jangan sangat-sangat berharga. Harta paling berharga nih di sini, bukan uang. Oke geng, sudah selesai perjalanan kita dan saatnya kita turun. Ya, di sepanjang perjalanan kami sambil menikmati beberapa tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk menambah energi. Seperti ini bentuknya. Jadi lihat ciri-cirinya ya, jangan sampai salah. Jangan sampai salah dengan tumbuhan yang beracun. Oke, terima kasih sudah menonton perjalanan kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen yang positif ya. Terima kasih, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you.